Assalamualaikum sahabat cerdas di seluruh Nusantara. Semoga bagi kita tetap sehat dan semangat. Masih berjumpa dengan saya, Bu Rini, di channel Ruang Belajar. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sahabat cerdas, apakah hak dan kewajiban itu? Ayo, siapa yang tahu tentang hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dapat atau harus kita terima atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita berikan dan lakukan. Itu tadi tentang hak dan kewajiban. Bagaimana lingkungan? Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi, lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar kita, baik dari lingkungan hidup maupun tak hidup. Nah, apa saja pelaksanaan hak di lingkungan? Nah, mari kita simak sahabat cerdas. 1. Kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Nah, kita bisa menikmati kekayaan atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Misalnya ini kita bisa dengan memancing. Kita dapat menikmati hak kita, memperoleh makanan, menggunakan sumber daya alam. Nah, misalnya dari memancing bisa kita gunakan untuk lauk, untuk makanan kita, seperti itu. Contoh pelaksanaan hak yang kedua. Nah, kita bisa mendapatkan udara yang bersih. Kita berhak mendapat lingkungan yang bersih, lingkungan yang sejuk. Seperti itu, kita berhak menikmati karunia dari Allah tentang keadaan alam yang sangat kaya ini. Contoh pelaksanaan hak di lingkungan yang lain, yaitu kita berhak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang biasa kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci baju, dan sebagainya. Nah, karena dari asalnya Allah sudah memberikan air yang bersih. Nah, kita berhak untuk menikmatinya. Selanjutnya, ini ada hasil panen ya. Nah, kita juga berhak menikmati sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Misalnya, kita menggunakan sawah, kemudian kita tanami berbagai tanaman, kemudian kita panen hasilnya. Nah, itu semua adalah hak yang dapat kita peroleh di lingkungan kita. Nah, bagaimana agar hak yang kita peroleh itu bisa maksimal? Tentu saja ada kewajiban sebelum kita memperoleh hak. Nah, mari kita lanjutkan sahabat cerdas. Kewajiban kita terhadap lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Sampah meskipun sedikit, jika tidak kita letakkan atau taruh di tempat sampah, akan sangat mengganggu,
satu, akan menyebabkan lingkungan kotor, nanti bisa timbul polusi udara, adanya bau, dan banyak sekali nanti lalat yang akan menghampiri. Nah, kewajiban kita selanjutnya yaitu jika kita menggunakan energi, nah ini energi dari air, entah energi matahari, nah kita harus bijaksana. Contohnya di sini, ketika kita menggunakan air, nah kita gunakan secukupnya. Setelah selesai harus kita matikan kerannya. Jangan sampai air terbuang sia-sia. Karena apa? Nanti masih banyak orang yang akan menggunakan air selanjutnya. Nah, jangan kita habiskan sendiri. Baik sahabat cerdas, itu tadi 2 contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Kita lanjutkan contoh. Nah, contoh yang lain yaitu kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tetap selalu hijau, agar tetap udara bisa bersih. Nah, ini dengan slogan Go Green, nah kita harus bilang itu dengan tanaman yang cukup banyak kita akan memperoleh sumber udara yang bersih seperti itu. Selanjutnya kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu kita wajib mendaur ulang atau memanfaatkan sampah yang masih bisa kita gunakan. Seringkali kita menggunakan plastik atau botol yang jika itu terlalu banyak akan menimbulkan sampah. Nah, caranya beberapa barang yang bisa dimanfaatkan silahkan kita buat menjadi bahan daur ulang. Contoh di sini adalah plastik. Daripada plastik berserakan, kalau timbun lama membusuknya, nah kita buat menjadi barang bekas yang bermanfaat. Selanjutnya, pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan bersamaan. Karena dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, lingkungan akan menjadi bersih, sehat, asri. Sehingga kita yang menempati akan merasa nyaman. Nah, dampak pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Jika ada orang yang hanya selalu menuntut haknya, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nah, contohnya 1. Kita mengambil sumber daya alam kayu secara berlebihan. Digunakan untuk membangun rumah, digunakan untuk perabot rumah tangga, mebel, dan sebagainya. Tetapi tidak dibarengi dengan menanam. Akibatnya apa? 1. Tanaman tertentu akan menjadi langka. 2. Sumber air berkurang. Kenapa sumber air berkurang? Nah, kita tahu tumbuhan itu mempunyai akar. Nah, akar itu dapat menyimpan air ketika hujan. Setidaknya akar juga akan mencegah longsor, mencegah bahaya. Nah, kalau pengambilannya terlalu berlebihan, bisa juga hewan kehilangan tempat tinggal karena tumbuh-tumbuhan sudah habis ditebangi. Nah, contoh selanjutnya, pengambilan ikan dengan pukat harimau. Manusia punya hak menikmati ikan ya tadi ya. Tetapi jika pengambilannya dengan pukat harimau, memang akan cepat mendapatkan hasil, tetapi akan merusak lingkungan air. Karena apa? Yang ditangkap tidak hanya ikan-ikan yang besar, tetapi ikan-ikan yang kecil. Seperti itu. Apalagi ketika menangkap dengan itu akan menimbulkan polusi air dari minyak yang tumpah,
dan sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu akibat pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Yang satu jelas akan mencemari lingkungan. Lingkungan akan jadi kotor, tidak sehat, timbul bau yang tidak mengenakan, bahkan lingkungan yang kotor akan mengundang lalat seperti itu, sehingga nanti akibatnya bisa menimbulkan berbagai penyakit di sekitar lingkungan yang kotor tadi. Nah, dampak yang kedua, pabrik akan meninggal asap. Nah, asap jika tidak diolah atau misalnya limbah dari pabrik tidak dipikirkan cara penanganannya akan menyebabkan banyak hal. Satu, polusi udara, polusi air, polusi suara. Polusi udara jelas ya, udara tidak menjadi bersih. Nah, polusi air, ini air akan tercemar. Nanti manusia akan sulit mendapatkan air. Kalau polusi suara, nah ini jelas, misalnya dari bunyi-bunyi pabrik jika tidak adanya peredam bunyi seperti itu. Dari pembahasan tadi sahabat cerdas, kita tahu bahwa dalam melaksanakan kewajiban harus dengan benar dan sungguh-sungguh, serta ketika kita menerima hak harus diterima dengan bijak. Selanjutnya, kewajiban dan hak harus seimbang. Di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian tadi sahabat cerdas tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Semoga sahabat cerdas paham dan menambah wawasan sahabat cerdas semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Ruang Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.